Selamat pagi semuanya. Hari ini kita lanjut materi kita lagi. Kalian bisa buka buku kalian, pulpen B-nya di halaman 79. Ya. Boleh nanti beberapa bagian di garis bawah ini ya. Jadi disiapkan alat tulisnya serta penggaris. Nah, materi kita di halaman 79 itu membahas tentang tumbuhan sebagai bahan untuk membuat kerajinan. Ya. Ada banyak bahan alam di sekitar kita. Ya, ada banyak sekali. Misalnya ada bahan alam seperti tumbuhan. Terus ada juga misalnya bebatuan. Terus misalnya tangkang kerang ya, dan lain sebagainya. Tapi di sini kita akan bahas tentang tumbuhan. Ya, jadi tumbuhan itu merupakan salah satu bahan yang termasuk dari bahan alam. Ya, bahan alam dari tumbuhan itu dapat dimanfaatkan untuk membuat yang namanya suatu kerajinan atau hiasan. Nah, bagian-bagian dari tumbuhan itu seperti biji-bijian, daun kering, bunga, ataupun ranting kering itu dapat kita gunakan sebagai bahan untuk membuat suatu kerajinan atau hiasan. Ya. Jadi bagian-bagian tersebutlah yang terdapat dari tumbuhan ya, yang dapat kita gunakan sebagai bahan atau bahan yang dapat kita gunakan untuk membuat suatu hiasan. Bahan-bahan tersebut dapat kita tempel menggunakan lem. Nah, kalian bisa lihat contohnya di halaman 79. Itu seperti daun kering untuk menghias tempat tisu, ya. Jadi kita sediakan dulu kotak tisunya, kemudian kita siapkan daun kering. Nah, siapkan lemnya, dan kemudian daun-daunnya itu kita tempelkan menggunakan lem pada kotak kering kotak tempat tisu itu ya. Maka hal tersebut sudah termasuk ke dalam langkah membuat suatu hiasan atau suatu kerajinan. Terus ada juga biji-bijian untuk membuat bunga ya. Nah, ini maksudnya misalnya kita sediakan gambar pada buku gambar kita, gambar bunga, kemudian biji-bijian tersebut kita tempelkan pada gambar bunga yang kita buat ya. Itu seperti itu. Kemudian ada juga ranting kering untuk menghias tempat pensil. Nah, di sini kita harus sediakan dulu kotak pensilnya. Kemudian siapkan ranting keringnya. Nah, ranting tersebut akan kita tempelkan pada kotak pensil tersebut menggunakan lem. Polanya bisa diatur, boleh lurus-lurus atau bahkan boleh ke samping ya, terserah, tergantung kreasi kalian nantinya. Ya. Jadi seperti itu contohnya, dan sebenarnya masih banyak lagi contoh yang bisa kita gunakan untuk membuat suatu kerajinan dari bagian-bagian tumbuhan. Ya. Nah, jadi di sini kalian boleh garis bawahin ya. Di halaman 79 kalian boleh garis bawahin pada baris ketiga. Bahan alam dari tumbuhan dapat dimanfaatkan untuk membuat kerajinan. Itu di garis bawahin. Misalnya biji-bijian, daun kering, bunga, atau ranting. Ya, itu juga di garis bawahin. Kemudian kalian garis bawahin bahan-bahan tersebut ditempel menggunakan lem. Ya. Itu di garis bawahin juga. Gambarnya kalian ingat aja ya. Itu gambaran di bawah itu hanya sebagai contoh saja. Nah, sisanya nanti itu banyak sekali jenis-jenisnya ya. Nah, kemudian kalian buka buku pena kalian halaman 103 ya. Halaman 103. Di sini
materinya adalah tinggi dan rendah suara, ya. Tinggi dan rendah suara. Ketika bernyanyi, kita menggunakan suara rendah ataupun suara yang tinggi, ya. Jadi dalam kegiatan menyanyi itu kita pasti menggunakan suara rendah ataupun suara tinggi, ya. Itu digarisbawahin boleh. Ketika bernyanyi kita menggunakan suara rendah atau suara tinggi, digarisbawahin. Maksudnya apa? Nah, kita harus pahamin dulu suara rendah itu seperti apa dan suara tinggi itu seperti apa, ya. Suara rendah akan terdengar pelan atau lemah, ya. Sedangkan suara tinggi akan terdengar melengking atau sangat keras, ya. Itu juga ada penjelasannya di buku, kalian boleh garis bawahin. Suara rendah akan terdengar pelan atau lemah, suara tinggi akan terdengar melengking atau keras, ya. Kemudian tinggi dan rendah tersebut itu disebut sebagai nada, ya. Tinggi dan rendahnya suara disebut nada. Itu juga ada di buku, silakan digarisbawahin di baris terakhir, ya. Tinggi dan rendahnya suara disebut nada. Nah, ini Bapak akan contohin. Nah, untuk suara yang rendah tadi katanya terdengar pelan dan lemah, ya. Jadi ketika bernyanyi misalnya, ini kita contohkan lagunya Paman Datang, ya. Kalau suara rendah seperti ini. Kemarin Paman datang, ya. Jadi nggak terlalu keras, tapi nggak terlalu pelan juga, ya. Kalau misalnya dia sangat pelan, ya otomatis nggak kedengeran, ya. Itu namanya nggak kedengeran suaranya. Nah, kemudian ada yang suara tinggi. Pamanku dari desa. Nah, misalnya seperti itu. Itu disebut sebagai suara tinggi atau kita mendengarnya sedikit lebih keras dari yang sebelum-sebelumnya, ya. Ini kita akan coba bernyanyi, ya. Kita akan coba nyanyikan lagu Paman Datang, ya. Kemarin Paman datang, pamanku dari desa, dibawakannya rambutan pisang dan sayur mayur segala rupa. Bercerita paman tentang ternaknya, berkembang biak semua. Nah, misalnya seperti itu, ya. Nah, nanti akan Bapak coba contohkan lagi. Ntar kalian pelajarin di rumah, ya. Itu ada lanjutannya lagi, ya, di halaman 104, ya. Itu bait keduanya, ya. Nah, ini akan Bapak contohkan yang bait keduanya saja, ya. Padaku Pan berjanji mengajak libur di desa, hatiku riang tidak terperi, terbayang sudah aku di sana, mandi di sungai, turun ke sawah, menggiring kerbau ke padang. Ya, seperti itu, ya.
Nih kita nyanyikan lagi bareng-bareng pelan-pelan ya. Kita nyanyikan bait 1 dan bait keduanya. Kemarin paman datang, pamanku dari desa, dibawakannya rambutan pisang dan sayur mayur segala rupa. Bercerita paman tentang ternaknya, berkembang biak semua. Bait 2-nya. Padaku paman berjanji mengajak libur di desa. Hatiku girang tidak terperi, terbayang sudah aku di sana, mandi di sungai, turun ke sawah, menggiring kerbau ke kandang. Ya, nah itu ya. Ini kita sedikit kita nyanyikan dengan tempo yang sebenarnya. Kemarin paman datang, pamanku dari desa, dibawakannya rambutan pisang dan sayur mayur segala rupa. Bercerita paman tentang ternaknya, berkembang biak semua. Padaku paman berjanji mengajak libur di desa. Hatiku girang tidak terperi, terbayang sudah aku di sana, mandi di sungai, turun ke sawah, menggiring kerbau ke kandang. Nah, kira-kira seperti itu ya contoh nyanyiannya. Kalian boleh mundurin lagi videonya ya, mundurin lagi, kalian pelajarin di rumah lagunya ya, dipelajarin lagunya supaya kalian tahu ya. Minggu depan Bapak akan cek satu-satu, kita akan zoom lagi, Bapak cek kalian bisa nyanyiinnya atau tidak ya. Jadi tugasnya itu untuk di rumah kalian berlatih lagu Paman Datang ya. Baik, sampai di sini pembelajaran kita hari ini. Jika ada yang ingin bertanya, silakan japri Bapak. Sampai ketemu minggu depan.